silakan. Wahyu ke kelompok Khalil. Kelompok Khalil kemana? Silakan. Nah, oke, boleh. Sini dulu. Jadi gambar ini CO2 diproses oleh fotosintesis oleh tumbuhan lalu diserap oleh makhluk hidup seperti kita. Setelah itu kita keluarkan hasilnya melalui pernapasan menggunakan CO2. Lalu CO2 itu akan kembali ke atmosfer. CO2 juga bisa tercipta dari pembakaran hutan atau limbah pabrik yang ada. Dan akan terus dalam oksigen di sini dimaksud itu bagaimana proses pertukaran oksigen dalam air. Yang pertama, oksigen itu akan diserap dari air dan diserapkan dan itu akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan tersebut akan melakukan fotosintesis yang menggunakan karbon dioksida tersebut pada proses dan terciptanya suatu oksigen. Oksigen tersebut akan diserap oleh makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan. Lalu kita akan menghasilkan kita akan menghasilkan karbon dioksida lagi. Jadi karbon dioksida itu putar lagi ke atmosfer dan diserap lagi ke tumbuhan tersebut. Jadi itu proses
Jika organisme itu mati, dia setelah jadi karbon dioksida tersebut akan dihasil kembali oleh semua tenaga terjadi karbon dioksida nanti akan diserap oleh namanya fotosintesis ya, untuk menyusun yang namanya karbohidrat. Nah, C6H12 nah nanti si tumbuhan nih melepaskan oksigen yang nanti akan diserap oleh makhluk lainnya untuk melakukan proses respirasi. Nanti juga akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, si makhluk hidup nih setelah dia mati itu akan diuraikan melalui proses detritus sama oleh si dekomposer. Nah, si dekomposer ini juga bisa menghasilkan karbon dioksida melalui proses dekomposisi. Nah, jadi si semua makhluk hidup kan karbon dioksida kemudian ditambah oleh pembakaran. Nah, karbon ini sendiri itu bisa dikatakan ada membawa baik sebuah hidup. Kalau pengaruh buruknya sendiri itu pada atmosfer bumi, dia bisa memanaskan atau meningkatkan suhu bumi melalui efek kumpul cair di bumi. Nah, efek positifnya itu sendiri itu terjadi pada tumbuhan. Nah, dengan adanya karbon itu bisa menyempurnakan fotosintesisnya, bisa menyempurnakan oksigen yang disebut karbohidrat C6H12 tanpa karbon dia nggak bisa buat itu. Dengan karbohidrat ini dia juga bisa makanan untuk bertahan hidup. Dibilangnya menjadi CO2 lagi. Setelahnya dibilangkan dari CO2 lagi, biasa semakin hilang.
ada oksigen yang akan dihirup oleh makhluk hidup lainnya melalui proses respirasi yang akan akhirnya menghasilkan CO2 lagi. Nah, yang makhluk hidup ini setelah dia mati melalui proses yang namanya detritus, itu akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Itu yang telah kita bahas sebelumnya kan. Nah, si dekomposer ini juga bisa menghasilkan karbon dioksida melalui proses yang namanya dekomposisi. Jadi si dekomposer ini juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon itu sendiri punya dampak negatif sama dampak positif bagi lingkungan. Dampak negatifnya bisa sama-sama kita ketahui dengan adanya gas karbon dioksida itu akan memperkuat efek rumah kaca dan itu akan meningkatkan suhu bumi. Membuat pemanasan global meningkat. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya setelah tadi di tumbuhan tanpa adanya karbon, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis dan tidak bisa menghasilkan karbon dioksida sebagai sumber makanan. Karbohidrat sebagai makanan. Nah, jadi sebenarnya itu utama. Ini simpanannya unsur karbon yang paling banyak sumber unsur karbon paling banyak itu ada pada makhluk hidup dan juga bakaran. Diterangkan kembali oleh dihirup kembali oleh makhluk hidup dan dikeluarkan kembali sebagai bentuk karbon dioksida. Gitu. Tapi bisa sampai udah. Ketiga ada ternyata yang bisa bikin jerawat, kemudian ada proses